Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwatal iman, cahaya ibadah, bahagia sekali karena Allah bahagiakan kita. Arifin belajar, ikhwah belajar. Tidak ada belajar yang terbaik selain mengajar. Jadi mengajar pun untuk belajar. Kan nasihat ini sebelum sampai ke ikhwah, ke Arifin dulu, karena paling dekat dengan telinga Arifin, mulut Arifin ini. Maka doakanlah Arifin agar bisa mengamalkan apa yang didakwahkan, untuk menjadi hamba yang istiqamah, hati, pikiran, lisan, dan amal selaras, sehingga menjadi hamba Allah yang istiqamah. Semua kita istiqamah. Amin ya Allah. Kali ini kita membahas tentang sholat kok maksiat. Ini yang sering ditanyakan. Ada orang sholat kok maksiat, ada haji kok korupsi, ada orang puasa tapi kok ngumpat, ada orang zakat tapi kok riya, ada orang muslim tapi kok kejam, kasar. Ikhwatal iman, ada yang salah. Bukan ajarannya tentu, bukan Islamnya, orangnya yang belum paham ajaran Islam. Kita kaji, kita mulai. Sholat kok maksiat? Pertama, jelas dia belum paham sholat. Dari arti sholat, syarat sholat, rukun sholat, bacaan sholat, makna sholat, rahasia sholat, hikmah sholat. Arti sholat dia tidak tahu. Sholat itu doa, sholat itu silah hubungan dengan Allah. Sholat itu zikir. Wah, kalau udah paham di sini, depannya aja paham, sampulnya aja paham, jadi orang baik dia. Sholat itu menghubungkan diri dengan Allah. Orang yang sholat berhubungan diri dengan Allah, maka pantaskah orang yang berhubungan diri dengan Allah lalu melakukan maksiat? Gak pantas. Syarat, kenali syarat sholat. Tentu ada rahasianya dari muslim. Kenapa harus berwudu, suci, menghadap kiblat, menutup aurat. Semakin maksimal kita penuhi syarat itu, semakin melahirkan kesempurnaan sholat. Sholat yang diterima membawa hikmah, kemuliaan akhlak. Rukun sholat dari takbir, berdiri, ruku, sujud, salam, dan seterusnya. Allahu Akbar, memiliki makna yang luar biasa. Nah, orang yang memahami itu akan tumakninah. Bacaan, setiap bacaan sholat itu berdialog dengan Allah. Dialog. La taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Kau mabok sehingga kau paham benar apa yang kau ucapkan. Paham? Paham gak sih Allahu Akbar? Paham gak sih ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard? Paham gak sih Rabbi ighfirli warhamni wajburni? Apa itu wajburni? Gak mungkin kita cari aib orang lain. Kita akan sibuk memperbaiki diri kita kalau paham itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Gak akan lagi kita menjadi orang yang merasa dirinya terpuji. Kita akan menghinakan diri di hadapan Allah, dan kita akan rendah hati di hadapan makhluk Allah. Buah dari paham. Kalau tidak, sukaro, kayak orang mabok. Lihat orang mabok, berbuat, berkata, tapi tidak sadar apa yang dikatakan, apa yang diperbuat. Begitulah orang yang sholat. Kayak orang sholat mabok. Dia berkata, dia bertakbir, dia berdiri, dia rukuk, dia sujud, dia salam. Tapi dia nggak sadar bahwa dia sedang sholat. Nggak ada asarnya. Selesai itu maksiat lagi. Fawailul musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah orang yang salat yang tidak paham apa yang dia baca dalam salat, yang tidak paham maknanya, tidak mengetahui rahasianya. Kemudian yang kedua, hatinya tidak hadir dalam salat. Sadar nggak sih saat salat kita ditatap oleh Allah, didengar oleh Allah, diijabah oleh Allah? Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin. Allah memperhatikan hambanya saat berdiri, saat takbir, saat ruku,
saat sujud, bolak-balik sampai salam. Yara bukan yanzur. Kalau yanzur nih, ikhwah, lewati kamera ini bisa ngelihat fisik Arifin. Tapi nggak tahu hati pikiran Arifin kan? Nah, yara, Allah tahu hati pikiran Arifin. Allah tahu hati pikiran kita. Mau lari kemana kita? Nah, ini yang disebut dengan ihsan. Selalu yakin, diperhatikan, didengar, ditatap oleh Allah saat sholat, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, di rumah, di jalan, di kantor, bisa nggak maksiat? Kenapa bisa maksiat? Karena hatinya tidak hadir dalam sholat. Kemudian cinta dunia jelas, bal tu'sirul hayatad dunya. Sehingga dalam sholat pun pikirannya dunia, ngambang sholatnya. Hatta yansa kam rakatalak, sampai dia lupa berapa rakaat sholatnya. Kenapa? Karena hatinya dunia. Orang yang hatinya dunia itu susah khusyuk. Karena ingat dunia terus, bahkan menemukan kunci hilang dalam sholatnya. Ajaib kan? Barang hilang dia temukan dalam sholatnya. Bahkan sholatnya bisa berhayal dia. Camping pikirannya kemana-mana. Karena dia cinta dunia. Bahkan menemukan ide-ide dalam sholatnya. Aneh, ide dunia dia temukan dalam sholat. Na'udzubillah. Tidak heran, sholatnya tidak mencegah diri dari perbuatan keji dan mungkar. Aqimis shalah, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu kalau benar dia tegakkan, bukan dikerjakan, ditegakkan. Kayak tukang itu kan, tukang itu hanya ngerjain. Lain dengan pemilik rumah. Pemilik rumah akan menjaga rumahnya sebaik-baiknya. Tapi kalau tukang ya tukang, ngerjain selesai, yang penting dapat gaji. Yang penting selesai sholat. Kalau yang penting selesai sholat, nggak ada asarnya. Makanya dia paksa lagi, mungkar lagi. Paksa artinya apa? Zina. Makanya tidak heran ada orang yang rajin sholat, tapi rajin berzina. Sampai ke hotel dia nanya, kiblat kemana? Padahal selesai itu dia berzina. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kemudian yang keempat, makan yang haram. Ini energi negatif tidak akan membuat dia khusyuk dalam sholat. Susah khusyuk sholat. Yang haram, kotor, gelap. Bagaimana berjumpa dengan cahaya yang bersih, yang suci. Subhanallah. Subhan al-awwal, Allah al-fadil. Ingin berjumpa dengan Allah melewati pintu suci. Suci hati, suci pikiran, suci jasad, suci ruh. Mudah berjumpa dengan Maha Suci. Kemudian yang terakhir, nih, belum taubat. Artinya dia sholat masih diiringi maksiat. Nggak sungguh-sungguh taubat. Bagaimana bersih, bagaimana bisa ia dekat dengan Allah yang Maha Suci. Tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Kalau dia taubat sungguh-sungguh, kemudian dia tegakkan sholat, liqa'ullah, dia berjumpa dengan Allah dengan mudah. Tumbuhlah kehusuan. Hati yang kotor menjadi hijab. Seperti cermin banyak bedaknya. Nggak mantulkan, tidak menerima cahaya bersih. Dan tidak mantulkan cahaya yang banyak bersih. Tapi kalau cerminnya bersih, dia akan menerima cahaya dengan mudah. Dia akses cahaya Allah. Cahaya ridhonya, cahaya hidayahnya, cahaya berkahnya. Allahu Akbar. Ini diantaranya ikhwah. Kita akan terus kaji lagi. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maafkan Arifin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.